Putri Satpam di sekolah elit, dihancurkan sampai tak bersisa. Namaku Alia. Aku bukan anak pejabat. Aku bukan anak pengusaha. Aku juga bukan anak dari keluarga yang bisa membeli segalanya. Aku hanya anak dari seorang lelaki sederhana yang selama 20 tahun hidupnya berdiri di gerbang sekolah mewah itu. Ayahku seorang satpam. Dan sekolah tempatku belajar sekarang adalah sekolah yang bahkan namanya saja terdengar seperti tempat orang-orang kaya melahirkan masa depan. SMA Cakrawala Prima. Sekolah elit. Sekolah anak pejabat. Sekolah anak orang-orang yang hidupnya jauh, sangat jauh dari dunia kami. Aku bisa masuk ke sana bukan karena uang, tapi karena sebuah hadiah dari pengabdian panjang ayahku. Ayah pernah berkata, "Nak, ayah nggak bisa kasih kamu harta, tapi ayah mau kasih kamu kesempatan." Karena selama 20 tahun, ayah menjaga sekolah itu tanpa pernah mengeluh. Pihak yayasan akhirnya memberi satu beasiswa penuh untuk anaknya. Untuk aku. Dan aku ingat jelas, hari pertama aku memakai seragam sekolah itu. Aku berdiri di depan cermin kecil di rumah kontrakan kami. Seragam putih abu-abu itu tampak begitu baru, begitu bersih. Aku tersenyum, tapi mataku berkaca-kaca. Karena aku tahu, seragam ini bukan hanya kain. Ini adalah bukti bahwa ayahku tidak sia-sia bekerja keras. Ayah menatapku dari pintu, memakai seragam satpam yang sudah mulai pudar. Dia tersenyum. "Alia, jangan takut sama siapapun. Kamu masuk sekolah itu karena kamu pantas." Aku mengangguk. Tapi ternyata ayah salah. Aku memang pantas, tapi dunia di sekolah itu tidak pernah menganggap aku layak. Di tahun pertama, semuanya berjalan cukup normal. Aku bukan anak populer, tapi aku punya teman. Ada Rani, anak guru yang juga dapat bantuan biaya. Ada Bima, siswa pendiam yang lebih suka membaca buku daripada bicara. Aku belajar keras. Nilai-nilaiku bagus. Dan meskipun sebagian siswa menatapku dengan cara aneh, aku tidak terlalu memikirkan itu. Aku hanya fokus pada satu hal yang membuat ayah bangga. Setiap sore, ayah menungguku di gerbang. Kadang ayah sudah lelah. Kadang kakinya terlihat bengkak karena berdiri seharian. Tapi ayah selalu menyempatkan bertanya, "Hari ini gimana sekolahnya?" Dan aku selalu menjawab, "Baik ya." Padahal seringkali tidak baik-baik saja. Aku sering mendengar bisik-bisik. "Itu anak satpam. Seragamnya bagus, tapi dia tetap miskin. Ngapain sekolah di sini kalau nggak punya duit?" Tapi aku menahan semuanya. Aku pikir, selama aku diam, mereka akan bosan. Aku pikir, aku bisa melewati semuanya. Ternyata, aku terlalu naif. Semua berubah ketika murid pindahan itu datang. Namanya Vanessa Adiningrum. Hari pertama dia masuk, sekolah seperti mendadak menjadi karpet merah. Mobil mewah berhenti di depan sekolah. Bodyguard turun duluan. Lalu Vanessa melangkah keluar, memakai sepatu mahal dan tas branded. Semua siswa memperhatikannya. Guru-guru pun terlihat lebih ramah dari biasanya. Karena Vanessa bukan murid biasa. Dia anak pejabat besar. Dan sejak hari itu, sekolah yang awalnya hanya terasa berjarak, mulai berubah menjadi neraka. Karena Vanessa punya satu kebiasaan. Dia suka memilih seseorang untuk dijadikan hiburan. Dan orang itu adalah aku. Awalnya hanya ejekan kecil. Di kantin, Vanessa menatap sepatuku yang sudah sedikit usang. Dia tersenyum sinis. "Sepatu itu beli di pasar ya?" Teman-temannya tertawa. Aku menunduk. Aku ingin menjawab, tapi tenggorokanku seperti terkunci. Di kelas, saat aku maju presentasi, Vanessa sengaja berbisik keras. "Pantesan pintar. Anak miskin kan harus pintar, biar bisa numpang hidup." Satu kelas tertawa. Guru hanya diam. Aku menatap papan tulis dan menahan air mata agar tidak jatuh. Aku pulang dengan wajah pucat. Ayah menungguku di van gerbang. "Kamu kenapa, Nak?" Aku tersenyum paksa. "Gak apa-apa ya, capek aja."
Ayah mengusap kepalaku pelan. Yang kuat ya. Dan aku mengangguk. Aku masih percaya semuanya akan membaik. Tapi kenyataan baru saja dimulai. Hari demi hari, Vanessa mulai menunjukkan kekuasaannya. Dia tidak hanya mengejek. Dia mulai mempermalukan aku. Suatu hari, aku masuk kelas dan menemukan tasku sudah terbuka. Buku-bukuku basah. Ada bekas minuman yang tumpah. Dan di atas buku matematikaku, tertulis dengan spidol merah. Anak satpam, jangan sok berada di sini. Aku gemetar. Aku memegang buku itu dengan tangan bergetar. Teman-teman di kelas hanya menonton. Tidak ada yang berani membantu. Karena Vanessa selalu dikelilingi kelompoknya. Anak-anak orang kaya yang merasa sekolah ini milik mereka. Aku menatap Vanessa. Dia duduk santai, menyilangkan kaki. Lalu dia tersenyum. Ups, mungkin bukumu juga nggak suka sama kamu. Semua tertawa. Dan aku menunduk lagi. Aku merasa seperti bukan manusia. Aku seperti barang. Seperti sampah yang bisa mereka injak kapan saja. Aku mulai sering menyendiri. Aku menghindari kantin. Aku menghindari lapangan. Aku bahkan mulai menghindari toilet sekolah. Karena toilet adalah tempat favorit mereka, mengurung dan mempermalukan aku. Rani yang biasanya dekat denganku pun mulai menjauh. Dia takut. Dia pernah berbisik padaku pelan. Alia, aku takut. Mereka bisa hancurin hidupku juga. Aku tidak marah. Aku hanya tersenyum. Karena aku mengerti. Di sekolah itu keberanian adalah sesuatu yang mahal. Dan hanya orang-orang yang punya kuasa yang bisa memilikinya. Tahun itu, ayah pensiun. Usianya sudah tua. Kakinya sering sakit. Dan pihak sekolah memberi surat resmi. Hari ayah pulang terakhir kali dari pekerjaannya, aku melihat ayah duduk di ruang tamu kecil rumah kami. Ayah menatap seragam satpamnya yang tergantung. Matanya kosong. Lalu ayah berkata pelan, "Ayah sudah selesai tugasnya." Aku duduk di sampingnya. "Ayah, jangan sedih. Alia masih sekolah. Alia bakal lulus, dan ayah akan bangga." Ayah tersenyum tapi senyum itu lemah. "Ayah cuma takut, kalau ayah nggak ada di sekolah, siapa yang jaga kamu?" Aku menggeleng. Aku bisa jaga diri sendiri. Ayah memegang tanganku. "Jangan bohong, Nak. Ayah tahu, kamu sering pulang dengan mata sembab." Aku terdiam. Dan malam itu, aku menangis diam-diam. Karena aku tahu, ayah benar. Ayah adalah alasan mengapa dulu mereka masih menahan diri. Karena mereka tahu ayah satpam sekolah itu. Tapi setelah ayah pensiun, tidak ada lagi yang menghalangi mereka. Setelah ayah pensiun, bullying berubah menjadi lebih brutal. Aku didorong di koridor. Aku dijegal di tangga. Aku pernah dipermalukan saat upacara karena Vanessa menumpahkan minuman ke seragamku. Semua orang melihat. Tidak ada yang menolong. Guru hanya berkata, "Sudah, jangan ribut." Seolah-olah semua itu hanya masalah kecil. Padahal di dalam diriku, aku mulai hancur sedikit demi sedikit. Aku sering pulang dengan luka kecil. Dan ketika ayah bertanya, aku selalu menjawab, "Aku jatuh ya." Aku tidak ingin ayah kembali terluka karena aku. Ayah sudah terlalu lelah. Ayah sudah terlalu banyak berkorban. Aku tidak ingin menambah beban di pundaknya. Tapi aku tidak sadar. Aku justru sedang membiarkan diriku tenggelam sendirian. Suatu hari, Vanessa dan teman-temannya membuat sesuatu yang lebih kejam. Saat jam istirahat, tiba-tiba seluruh sekolah heboh. Karena di papan pengumuman, ada foto aku. Foto aku yang sedang duduk di kantin. Tapi foto itu diedit. Ditambahkan tulisan besar, "Calon pembersih toilet sekolah." Semua siswa tertawa. Ada yang memotro papan itu. Ada yang mengunggahnya ke media sosial. Aku berdiri di depan papan itu dengan tubuh gemetar. Aku ingin merobeknya. Tapi tangan ini seperti tidak bisa bergerak. Karena rasa malu itu lebih berat daripada tubuhku sendiri. Aku lari ke toilet dan menangis sampai tidak bisa bernafas. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku berharap aku tidak pernah lahir. Sejak hari itu, aku mulai menulis di buku kecil. Aku menulis setiap malam, karena aku tidak punya siapa-siapa untuk bercerita. Di buku itu, aku menulis, "Kalau aku hilang besok, apakah ada yang peduli? Kalau aku mati, apakah mereka akan menyesal?
"Ayah, maaf, aku lelah." Tapi setiap kali aku menulis kata lelah, aku selalu teringat wajah ayah. Ayah yang sudah tua, tapi tetap berusaha tersenyum untukku. Dan aku selalu menghapus air mata, lalu menulis lagi. Aku harus bertahan. Hari itu terlihat biasa saja. Aku berangkat sekolah seperti biasa. Aku berpamitan pada ayah. Ayah menyelipkan uang kecil ke sakuku. "Buat jajan ya, Nak." Aku tersenyum. "Makasih ya." Ayah menatapku lama. "Kalau ada apa-apa di sekolah, kamu harus bilang." Aku mengangguk. Tapi aku tidak bilang apapun. Aku tidak tahu itu adalah pagi terakhir aku melihat ayah. Saat jam pulang, Vanessa mendekat. Dia tersenyum seperti tidak pernah melakukan apapun. "Alia, aku mau ngomong." Aku menatapnya dengan waspada. "Ngomong apa?" Dia menoleh ke lorong belakang sekolah. "Di gudang lama, biar nggak ada yang dengar." Aku ingin menolak, tapi salah satu temannya berdiri di belakangku, menghalangi jalan. Aku merasa dadaku sesak, dan tanpa pilihan, aku mengikuti mereka. Gudang itu jarang dipakai, tempatnya gelap, bau lembab, dan pintunya berat. Begitu aku masuk, pintu ditutup. Aku menoleh cepat. "Vanessa, ini apa?" Vanessa mendekat pelan, wajahnya dingin. "Kamu pikir kamu bisa terus hidup di sekolah ini dengan nama keluarga miskinmu?" Aku mundur. "Aku nggak ganggu kalian." Vanessa tertawa kecil. "Masalahnya, kamu ada di sini." Aku tidak akan menceritakan semuanya secara detail, karena bahkan mengingatnya saja membuatku gemetar. Tapi yang pasti, hari itu, aku dipermalukan. Aku dipaksa merasa tidak berharga. Aku dipaksa percaya bahwa hidupku tidak pantas ada di tempat itu. Aku berteriak, aku memukul pintu, aku memohon. Tapi tidak ada yang datang, karena gudang itu jauh dari keramaian, dan karena mereka sengaja memilih tempat yang tidak akan didengar siapapun. Aku hanya mendengar tawa mereka, tawa yang terdengar seperti iblis. Dan pada saat aku sadar, mereka tidak berniat hanya mengganggu. Mereka ingin menghapus aku. Sore itu, ayah berdiri di depan gerbang sekolah. Seperti biasa, meski sudah pensiun, ayah tetap menjemputku. Karena ayah tidak percaya sekolah elit itu aman untuk anaknya. 1 jam berlalu, 2 jam berlalu, tapi aku tidak keluar. Ayah mulai panik. Ayah mendatangi satpam yang masih bekerja. "Pak, Alia belum pulang ya?" Satpam itu bingung. "Belum, Pak. Mungkin masih di kelas." Ayah berlari ke dalam sekolah. Ayah bertanya pada guru. Guru menjawab, "Oh, Alia, sepertinya sudah pulang tadi." Ayah semakin bingung. Ayah mencari ke kantin, ke perpustakaan, ke lapangan. Ayah memanggil namaku berkali-kali. "Alia? Nak?" Tapi tidak ada jawaban. Hanya suara angin. Hanya suara langkah ayah yang mulai lemah. Malam itu, sekolah heboh. Gudang lama dibuka setelah ada petugas kebersihan yang merasa ada sesuatu aneh. Dan di dalam gudang itu, mereka menemukan aku, dalam keadaan yang tidak bisa lagi diselamatkan. Tidak ada yang siap melihatnya. Tidak ada yang siap menerima kenyataan itu. Dan ayah adalah orang pertama yang berlari masuk. Ayah jatuh berlutut. Ayah memeluk tubuhku. Ayah mengguncang-guncangku. "Alia, bangun nak, bangun." Ayah menangis seperti anak kecil. Ayah memanggil namaku berulang-ulang. Tapi aku tidak menjawab. Karena suara ayah tidak lagi bisa memanggil aku kembali ke dunia. Dan malam itu, ayah kehilangan satu-satunya alasan dia bertahan hidup. Keesokan harinya, berita itu tidak langsung menyebar. Sekolah mencoba menutupinya. Mereka menyebutnya kecelakaan. Mereka tidak ingin nama sekolah tercemar. Mereka tidak ingin anak pejabat terseret. Mereka tidak ingin reputasi hancur. Tapi ayah tidak terima. Ayah berdiri di depan sekolah itu memakai seragam satpam lamanya. Seragam yang sudah lusuh. Seragam yang dulu dibanggakan sekolah. Ayah bawa fotoku. Ayah berteriak, "Anak saya mati di sini." Orang-orang mulai merekam. Wartawan datang. Dan akhirnya, semua terbongkar. Vanessa dan kelompoknya awalnya merasa aman. Mereka pikir uang bisa menutup semuanya.
Mereka pikir jabatan orang tua bisa menghapus kesalahan. Mereka pikir nyawa anak satpam tidak berarti. Tapi kali ini, mereka salah. Karena suara ayah yang hancur lebih keras dari uang mereka. Karena tangisan seorang ayah lebih tajam dari jabatan mereka. Kasus itu akhirnya masuk berita nasional. Masyarakat marah, netizen mengecam. Dan sekolah itu, yang selama ini selalu terlihat perfect, akhirnya menunjukkan wajah aslinya. Beberapa minggu setelah pemakaman, ayah datang ke makamku. Ayah bawa seragam sekolahku yang masih tersimpan rapi. Ayah duduk di depan batu nisan. Dan ayah berkata pelan, "Nak, ayah gagal jaga kamu. Ayah pikir sekolah bagus bisa bikin hidupmu bagus. Tapi ayah lupa, orang jahat bisa ada di mana saja." Ayah menunduk. Lalu ayah mengeluarkan buku harian yang ditemukan polisi di tasku. Ayah membacanya. Dan ketika ayah membaca tulisan terakhirku, ayah menangis terseduh-seduh. Karena kalimat terakhir yang kutulis adalah, "Ayah, maaf kalau aku tidak cukup kuat." Ayah memeluk tanah makamku. Ayah berkata, "Kamu bukan gak kuat, Nak. Kamu cuma terlalu baik di dunia yang terlalu kejam." Cerita Alia bukan hanya tentang bullying. Ini tentang bagaimana seseorang bisa dihancurkan bukan karena dia salah, tapi karena dia berbeda. Karena dia miskin, karena dia tidak punya kuasa. Dan yang lebih menyakitkan, banyak orang melihatnya, tapi memilih diam. Padahal diam itu adalah bentuk persetujuan yang paling kejam. Alia tidak mati hanya karena Vanessa. Alia mati karena satu sekolah membiarkan semua terjadi. Karena guru tidak peduli. Karena teman-temannya takut. Karena sistem lebih memilih reputasi daripada nyawa. Dan yang tersisa sekarang hanya seorang ayah tua yang dulu menjaga gerbang sekolah itu selama 20 tahun, tapi tidak bisa menjaga anaknya selama 1 hari terakhir. Teman-teman, kalau kalian pernah melihat bullying, jangan diam. Karena satu kata dukungan, satu tindakan kecil bisa menyelamatkan nyawa seseorang. Dan kalau kalian suka cerita seperti ini, kisah-kisah nyata penuh pelajaran hidup, jangan lupa klik like, subscribe channel Cerita Kami, dan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Karena satu komentar kalian bisa jadi dukungan untuk orang lain yang sedang berjuang. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di cerita berikutnya.